Gadis mantan bodyguard menerima tugas balas dendam atas kematian sahabatnya. Jejaknya membawa ke seorang buronan terlibat dalam perdagangan narkoba. Gadis bersiap dengan senjata untuk konfrontasi di hotel. Mereka berhasil mengungkap bisnis haram yang melibatkan perdagangan gadis-gadis muda. Pertarungan epik antara seorang gadis dan musuh membuat kita betah menontonnya. Yah, film ini pun berjudul Ballerina. Baiklah, sebelum kita ke alur cerita filmnya, saya tidak bosan-bosan menginformasikan pada kalian untuk subscribe dulu. Karena jika tidak, ya sedihlah bre. Masa capek-capek buat video kalian malah gak subscribe. Subscribe lah, aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan angkot. Lepas koplin dan gaskan. Di awal film, berlokasi di sebuah toko kelontong dimiliki oleh seorang pemuda. Kejadian tidak menyenangkan pun terjadi. Sejumlah kelompok terlihat sedang menjarah toko tersebut. Tidak hanya mengambil beberapa barang makanan dan minuman, tetapi juga berusaha merampas uang dari laci kasir yang merupakan milik pemilik toko tersebut. Namun, suasana berubah ketika seorang gadis tiba. Ia berniat membayar belanjanya dan meminta kembaliannya. Uang seharusnya kembali ke pemilik toko malah berpindah ke kantong para perampok yang sedang sibuk. Tanpa rasa takut, gadis tersebut dengan santai mengambil uangnya kembali dari kantong perampok. Hal itu pun mengundang keheranan para penjahat. Peristiwa ini membuat perampok merasa terusik, dan salah satu dari mereka menodong pisau tepat di leher sang gadis. Akan tetapi, dengan tak terduga gadis itu menghajar semua perampok dengan keberanian yang luar biasa. Saya memanggilnya si cantik pemberani. Dia adalah Okeju. Kalau kepanjangannya Oke juga. Gadis ini ternyata seorang mantan bodyguard dengan kemampuan bela diri yang sangat baik. Meskipun terlihat menyendiri dan bersikap dingin, Okeju memiliki seorang sahabat baik bernama Minhee, seorang balerina. Pada saat itu, Minhee menghubungi Okeju dan memintanya untuk bertemu di kos tempat tinggalnya karena sudah tidak lama mereka tidak berjumpa. 혹시 지금 시간 괜찮아? Okeju pun pergi ke tempat Minhee sambil singgah ke sebuah toko kelontong untuk membeli beberapa minuman dan cemilan. Sesampainya di sana, Okeju mengetuk pintu. Akan tetapi tidak ada jawaban dari Minhee. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam dan menemukan sebuah bingkisan berupa kotak. Kotak tersebut berisi sepatu balet dan sebuah surat yang berisi kata-kata, di mana di situ tertulis, "Balaskan dendamku." Merasa khawatir dengan keadaan sahabatnya, Okeju mencoba menghubungi Minhee. Ia mendengar suara ponsel Minhee dari dalam kamar mandi. Dan ia pun sangat terkejut mengetahui bahwa Minhee telah meninggal karena bunuh diri dengan cara menyayat urat nadinya. Kematian Minhee menjadi pukulan berat bagi Okeju yang selalu menjadi sahabat baik dan teman setia dalam suka dan duka. Minhee bahkan pernah meminjamkan uang sebesar 100.000 yang akan diganti oleh Okeju besoknya. Namun, di balik kematian Minhee masih terselip misteri yang belum terpecahkan. Okeju bertekad untuk membalaskan dendam sahabatnya itu. Dimulai dengan mencari informasi tentang orang yang disebut di pucuk surat tersebut dengan inisial nama Choi. Ia mulai melacak nama tersebut dan menemukan beberapa postingan makanan dari akun berinisial Choi. Okeju memutuskan untuk mengirim pesan memesan beberapa makanan, dan Choi merespon sejenak sebelum offline. Tak berselang lama, Okeju mendengar panggilan dari ponsel Minhee yang dibawanya. Sang penelpon yang tidak diketahui namanya mengira bahwa yang menjawab telepon adalah Minhee. Ia meminta Okeju untuk menemuinya di sebuah jembatan Jamsu tepat pukul 8. Singkat cerita, di jembatan yang dimaksud muncul sebuah mobil mewah yang ternyata dikendarai oleh sang penelpon yang merupakan orang dengan inisial Choi.
Orang ini merupakan buronan yang sedang dicari oleh Okeju. Terjadi transaksi jual beli bingkisan makanan, namun ternyata ini hanyalah manipulasi dan transaksi tersebut sebenarnya terkait dengan perdagangan barang terlarang. Kasusnya narkotika. Minhee yang seharusnya muncul di dalam transaksi tidak datang sehingga Choi meninggalkan tempat tersebut. Okeju memutuskan untuk membuntuti hingga sampai di rumahnya. Pada pagi hari, Okeju mengetahui lokasi tinggal Choi. Ia pun mulai menyelidikinya dan bahkan memasang alat penyadap di rumah tersebut. Di sana Okeju menemukan perabotan yang tidak lazim, termasuk kostum dan aksesoris yang digunakan oleh Choi dalam memuaskan nafsu dan fantasinya sebagai lelaki. Kejutan semakin besar ketika Okeju membuka laci yang berisi file video tidak senonoh dari para korban, termasuk video yang menunjukkan Minhee sebagai seorang balerina. Saat malam tiba, Okeju mulai memantau Choi melalui alat penyedap. Dan dengan kesabaran, Okeju mendapatkan informasi bahwa Choi akan mencari mangsanya di klub malam bernama Arya. Untuk menarik perhatian Choi, Okeju memutuskan untuk berpenampilan sebagai wanita yang menarik. Di klub malam, Okeju memantau Choi dari meja bar. Namun tiba-tiba, Choi menghilang dari pandangannya. Okeju mulai mencarinya dan menemukan Choi yang berpura-pura menjadi orang yang tidak dikenal. Strategi ini justru membuat Okeju mendekatinya. Keduanya pun keluar dari klub dan menuju ke sebuah hotel yang biasa digunakan oleh Choi untuk melakukan aksi biadabnya. 약간 아는 사람들만 아는. Choi terlihat tengah menggantikan pakaiannya. Namun Okeju berhasil membuatnya tak sadarkan diri dengan obat tidur yang sebelumnya Choi berikan melalui air minumnya. Okeju mencoba merekam dan mengungkapkan kejahatan Choi. Namun Choi masih segap dan berhasil menahan serangan pisau yang dilancarkan oleh Okeju. Di sana terjadilah pertarungan sengit, di mana Okeju meskipun memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik, cukup kesulitan untuk menghadapi Choi. Okeju berhasil menusuk Choi tepat di bagian pipi, dan ketika dia akan menyelesaikannya, muncullah sang customer service dengan membawa shotgun. Meski sempat terhenti saat ditembakkan, Okeju berhasil keluar dari kamar tersebut. Namun, di depannya muncul penjaga lain dengan membawa mesin gergaji. Untung saja, seorang gadis sekolah tiba-tiba muncul dari sebuah kamar dan menyelamatkannya dengan membuat penjaga terkena gergajinya sendiri. Mereka pun berhasil melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan mobil Lamborghini milik Choi. Lalu tiba di klinik 24 jam milik Choi yang masih hidup. Mereka dihadapkan pada seorang bandar narkoboy. Pemimpin dalam bisnis haram Choi terungkap bahwa bisnis mereka tidak hanya terbatas pada barang haram, akan tetapi juga mencakup perdagangan gadis-gadis muda sebagai objek pemuas nafsu pria hidung belang. Salah satu gadis sekolah yang menolong Okeju di hotel ternyata juga termasuk dalam korban mereka. Sang bandar memberikan tugas pada Choi untuk menyelesaikan masalah yang ia timbulkan dengan menangkap Okeju dan membawanya ke hadapan dalam waktu singkat. Hanya 3 hari. Tanpa banyak waktu, Choi mendatangi sebuah apotek yang memiliki ruangan untuk memproduksi barang-barang haram. Di sana, ia bertemu dengan sahabatnya dan meminta bantuan untuk mencari Okeju dengan imbalan uang besar 100 juta. Tantangan Choi adalah menemukan Okeju dalam waktu 2 hari. Sementara itu, Okeju bersama gadis sekolah tersebut menuju seseorang di sebuah tempat di mana ia akan membeli beberapa senjata untuk menghadapi Choi. Tiba-tiba muncul mobil tua yang dikemudikan oleh orang tua. Udah mobilnya tua, orangnya juga tua. Yang ternyata adalah penjual senjata ilegal.
Setelah memberikan penjelasan, si Abah menunjukkan beberapa senjata ilegalnya. Meskipun terlihat usang dan beberapa di antaranya sering macet saat digunakan, si Abah yang bertanya tujuan penggunaan senjata tersebut akhirnya menunjukkan senjata pemungkasnya, yaitu sebuah semprotan. Pada saat malam tiba, Okeju terlihat sedang merapihkan senjata-senjata usang yang diberikan oleh si Abah. Si gadis sekolah memintanya untuk segera menghabisi para bajingan tengik untuk membalaskan dendamnya. Namun, Okeju yang berpengalaman dalam hal-hal tersebut mengatakan bahwa semua membutuhkan perhitungan yang sangat tepat dan akurat. Lalu, dia pergi ke sebuah toko kelontong untuk membeli beberapa makanan. Saat kembali pulang, Okeju tak menemukan si gadis sekolah di tempat tersebut. Karena khawatir, Okeju mencarinya di sekeliling rumah. Namun, tiba-tiba diserang oleh Choi bersama temannya. Dan di sana terjadi pertarungan singkat. Okeju berhasil melompat keluar dari rumah. Keesokan harinya, Choi bertemu sang bandar. Ia mengklaim bahwa ia telah menghabisi Okeju dan menguburnya di sebuah pergunungan. Ia pun menjadikannya beberapa bagian. Sang bandar kecewa karena ingin menyaksikan Okeju di hadapannya hidup-hidup. Namun, Choi menggertak dengan menyatakan Okeju sudah mati dan menyarankan membunuh gadis sekolah agar tidak ada saksi mata. 여기가 무슨 보육원이야? 제가 알아서 잘 처리하겠습니다. Di hotel remang-remang, customer service melihat Okeju datang sebagai tamu. Merasa ada yang janggal, temannya bangun dan membawa kampak. Saat akan keluar, Okeju muncul dengan senjata mengancam di kepalanya. Okeju menanyakan informasi keberadaan Choi. Meski memberitahu keberadaan Choi, temannya tetap harus berakhir tragis. Mengetahui lokasi Choi, Okeju menuju ke sebuah tempat tersebut. Sesampainya di sana, ia menemukan pakaian dari gadis sekolah yang terlacak di sebuah kandang kuda. Dia mencari ke tempat lain dan menaiki lift. Ia menemui 3 penjahat dan dihabisinya dengan mudah. Okeju memasuki ruangan yang berisikan penjahat yang sedang berkebun tanaman haram. Lalu ia menanyakan keberadaan si gadis sekolah dan memberikan pilihan, memberitahu tanpa bertanya atau mengusik tempat tersebut. Akan tetapi, jika tidak ada yang memberitahu, maka ia akan menghabisi mereka semua. Sementara Hangadar Manur mengklaim bahwa Okeju telah dihabisinya, namun ternyata hanyalah sebuah kebohongan belaka. Sang bandar karena terlalu banyak mengocoblak, membuat Okeju menembaknya tepat di bagian kepalanya, membuatnya lock out terlebih dahulu dari permainan tersebut. Inilah salah satu pertarungan epik di mana Okeju yang hendak menembak salah satu penjahat harus menghadapi kendala karena senjatanya yang usang mengalami kemacetan. Namun, dia berhasil menghabisi mereka satu persatu. Inilah alasan saya memanggilnya si cantik dan pemberani. Meskipun pertarungannya tidak seimbang, Okeju berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Kini hanya tersisa satu penjahat dan Okeju kembali bertanya di mana gadis tersebut. Si penjahat lebih memilih mati dengan cara yang tragis. Okeju melanjutkan pencarian si gadis ke tempat lain, di mana ia berpapasan dengan teman Choi yang sedang membawa jasad si gadis sekolah yang sudah meninggal. Melihat gadis tersebut yang telah mati, Okeju sangat marah akan menghabisi pria tersebut. Tiba-tiba, Choi muncul dan menembak Okeju di bahu. Meskipun tadinya sudah pias dan lemas, Okeju berhasil selamat. Merasa dirinya terselamatkan dan masih tergoda dengan uang 100 juta yang dijanjikan oleh Choi, ia pun berencana menghabisi Okeju dengan cara menusuknya. Akan tetapi, Choi malah menghabisi kawannya sendiri. Mengetahui bahwa orang-orang di sana sudah mati di tangannya Okeju, Choi kini akan menghabisi Okeju dengan senjatanya. Namun saat akan menembak, tiba-tiba si gadis sekolah ternyata masih hidup dan menembak Choi dengan senjata Okeju yang terjatuh di depannya. Okeju berhasil melumpuhkannya dan mereka membawanya ke sebuah pantai, salah satu tempat kenangan Okeju bersama Min-hee. Choi yang kini dalam keadaan terpojok dibuat bingung. Dia merasa Okeju terlalu berlebihan, padahal Choi tak mengenal siapa Okeju. Namun Okeju menjelaskan bahwa dia pasti mengenal seorang wanita, yaitu balerina.
yang jelas-jelas menjadi alasan Okeju bertindak sekeras ini. Lalu, Choi yang terlalu banyak bicara dikirim oleh Okeju ke neraka melalui jasad ekspedisi Frank Express. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Tidak hanya seru, actionnya juga luar biasa. Ya begitulah. Oke lah. Dan itulah tadi alur cerita film Ballerina. Buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita filmnya, tinggal tarik aja garis merah ke pertamanya lagi sampai putih, terus nonton dari awal. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di next video. Bye bye.